Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa dalam setiap waktu bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah berikan, dan tidak mengukur nikmat dan karunia dari Allah itu dengan ukuran kita sendiri. Akan tetapi kita pakai ukuran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghinggakannya. Artinya kaum muslimin dan Allah, nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita jumlahnya banyak dan kita tidak mampu untuk mengukurnya. Oleh sebab itu, janganlah kita selalu atau membuat sendiri ukuran nikmat itu, sehingga kita satu bahagian dari nikmat itu belum kita dapati, maka kita anggap bahwa kita ini adalah orang yang jauh dari nikmat Allah. Terkadang sebagian kaum muslimin mengukur nikmat Allah itu hanya dengan materi, sehingga walaupun sebetulnya materi memang dibutuhkan, tapi nikmat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya itu. Apakah ada jaminan jika materi ada pada diri kita itu sangat banyak kemudian kita bisa tenang? Belum tentu. Bahkan bisa sebaliknya, membuat kita semakin tidak tenang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu, marilah kita setiap saat mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah berikan. Kita hendaklah waspada bahwa syaitan selalu membuat kita was-was, termasuk was-was dalam masalah rezeki. Terkadang seorang anak muda takut untuk menikah, ditanamkan was-was dalam hatinya oleh syaitan. Nanti dengan apa dikasih nafkah anak orang? Padahal dia sudah sangat butuh untuk menikah. Begitu juga si wanitanya. Aku kan terbiasa hidup berkecukupan dengan orang tuaku, selama bersama orang tuaku. Nanti kalau menikah, apakah suamiku bisa mencukupkan nafkahku? Ya, nah ini diantara
bentuk was-was. Terkadang ketika kita beribadah seperti sholat, kita sudah berada dalam pertengahan sholat, kemudian syaitan mewaswasi kita. Kalau sebahagian pakaian kita kotor dan lain sebagainya. Banyak sekali contoh was-was yang ditanamkan syaitan di dalam diri manusia. Oleh sebab itu kajian kita pada sore ini kita beri judul melindungi diri atau menyelamatkan diri dari was-was syaitan. Jamaah dimuliakan Allah, alhamdulillah sudah kita amalkan zikir pagi petang. Telah kita amalkan, sedang kita amalkan dan akan terus kita amalkan. Di antaranya membaca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung kepada Allah dari was-was. Siapa yang menanamkan was-was? Yakni syaitan. Syaitan dari kalangan manusia, syaitan dari kalangan bangsa jin, dan syaitan dari kalangan bangsa manusia. Di dalam sholat umpamanya, kita membutuhkan atau berusaha semaksimal mungkin untuk khusyuk. Maka datang syaitan mengganggu, sehingga kita menjadi was-was. Dalam hidup pun kita ingin hidup kita tenang, tapi datang syaitan menanamkan was-was. Saya ingin ajukan sebuah pertanyaan, dan kita jawab masing-masing. Ini kalaulah sekiranya kebahagiaan hidup itu diukur dengan materi, maka pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah hanya orang yang banyak uang yang berhak hidup tenang? Atau apakah hanya orang yang banyak uang yang bisa hidup tenang? Ya, kita mungkin bisa melanjutkan pertanyaan atau bahkan sebuah jawaban. Orang miskin juga bisa hidup tenang. Namun demikian jemaah yang dimuliakan Allah, ketika seseorang berusaha untuk hidup tenang, menjalani hidup ini dengan tenang, baik ia banyak uang atau sedikit uang, maka memang di sini syaitan menanamkan perannya. Jangankan orang yang sedikit uang, orang yang sudah banyak uang pun tidak ada jaminan hidupnya akan tenang. Dalam menjalani kehidupan, termasuk kehidupan berumah tangga, syaitan tentu tidak melupakan peluang ini, mewaswasi salah satu pihak atau kedua belah pihak, suami istri, dengan berbagai macam waswas. Di antaranya seperti yang saya singgung di awal tadi, seorang laki-laki sudah pantas, bahkan sangat pantas untuk menikah, tetapi dia diwaswasi oleh syaitan. Umpamanya begini, laki-lakinya udah kajian nih. Jangan dikira seorang laki-laki sudah kajian, udah hijrah, kemudian dia tidak menjadi
target syaitan dalam was-was. Ini pernah beberapa kali dikeluhkan ke saya. Bagaimana nanti Ustadz kalau? Bagaimana nanti kalau? Bagaimana nanti kalau katanya? Saya katakan kalau sudah ditakdirkan oleh Allah maka jalani. Kita mengkhawatirkan masa depan dengan kalau. Masa depan itu adalah urusan gaib yang hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, ketika seorang laki-laki muda, seorang pemuda, dan dia sangat berhasrat untuk menikah, tentu kita tahu atau berprasangka baik, insya Allah banyak sedikitnya dia punya persiapan. Tapi tidak sedikit pula yang akhirnya gagal karena ditanamkan was-was oleh syaitan. Kamu kan sudah bagus agamamu, kamu kan sudah hijrah, kamu sudah meninggalkan maksiatmu. Bagaimana nanti kalau calon istrimu ini dan nanti menjadi istrimu, dia tidak bisa menjaga ketaatanmu. Mendingan kamu pikir 2 kali, pikir 3 kali, kamu pikir berulang kali. Akhirnya batal. Dapat lagi yang lain, diwaswasi lagi. Wah, ini kurangnya ini, ini kurangnya itu. Ya memang dia ibadahnya taat, tapi ekonominya lemah. Dari mana tahu ekonominya lemah? Ya dari keluarganya. Kita lihat rumahnya sangat sederhana, orang tuanya petani, kalaupun dia pegawai gajinya kecil. Bagaimana nanti? Ya, apakah dia bisa mendidik anak dengan baik kalau dikasih rezeki oleh Allah? Ditanamkan berbagai macam was-was. Sebaliknya, seorang wanita yang dilamar oleh orang baik, orang taat, beragama, berakhlak mulia menurut cerita atau penelusuran, akhlaknya baik, dia rajin beribadah, maka syaitan akan menanamkan was-was. Ia memang ibadahnya baik, ia memang dia rajin beribadah, akhlaknya baik, tapi bagaimana nanti bisakah dia menjadi pemimpinku? Bagaimana dia nanti mengurus aku? Apakah dia bisa mengurus aku seperti orang tuaku mengurusku? Ditanamkan was-was. Akhirnya 2, 3, 4, 5 laki-laki yang datang melamar, akhirnya semuanya batal. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ya, waspadalah dengan was-was syaitan. Tapi anehnya jemaah yang dimuliakan Allah, dia menanamkan was-was kepada seseorang ketika seseorang itu ingin melakukan amal soleh. Tapi dia tidak pernah menanamkan was-was kepada orang yang berbuat maksiat. Seakan-akan dia pastikan, udah lakukan aja lah, tenang aja katanya. Ini perlu kita waspadai, kelicikan syaitan. Ketika seseorang ingin melakukan atau bahkan sedang melakukan kebaikan, dia tanamkan was-was. Akan tetapi bila seseorang mau atau sedang bermaksiat, dia tanamkan keyakinan penuh, tenang aja lah, nggak apa-apa kok. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena begitu kuat dan masifnya was-was dari syaitan ini, maka hendaklah kita menjadi seorang hamba yang sangat taat kepada Allah, berusaha taat setiap waktu, berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang patuh kepadanya. Ya, kemudian hendaklah kita
belajar ilmu syar'i. Jadi yang pertama ya, bagaimana cara kita berlindung diri atau menjaga dari was-was. Kita belajar ilmu syar'i. Kita pelajari ajaran Islam ini. Ketika kita pelajari ajaran Islam, kita tahu jika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, maka kata Rasulullah, ya, diperintahkan untuk memilih yang baik agamanya. Dan Nabi menjamin, taribat yadak. Kalau engkau memilih yang taat kepada Allah, yang baik agamanya, engkau akan bahagia. Kalau tidak taat kepada Allah, ya perlu waktu untuk sabar. Perlu kesabaran yang tinggi. Nah, jika kita belajar ilmu syar'i, saya dapat informasi bahwa di berbagai tempat sebelum menikah itu diadakan pelatihan-pelatihan pranikah. Kalau untuk laki-lakinya, ya para ustadz pelatihnya, narasumbernya. Untuk yang perempuan, perempuan pula. Kemudian saya simpulkan ternyata maksudnya begini lebih kurang. Hadir perempuan-perempuan yang berhasrat untuk menikah, menghadiri pelatihan itu, dan narasumbernya perempuan. Ini sangat cocok dibanding jika yang hadir perempuan narasumbernya laki-laki. Kalau laki-laki menyampaikan kewajiban istri terhadap suami, syaitan akan membisikkan, yalah enaknya laki-laki. Dia menyampaikan apa yang enak aja untuk dia. Tapi coba kalau disampaikan oleh ustazah, yang ikut pelatihan semuanya para wanita. Wahai para wanita muslimah, saya juga wanita muslimah, kata narasumber. Hendaklah kita memenuhi kewajiban-kewajiban kita. Jangan hanya kita menuntut hak kita. Kemudian sang ustazah menceritakan, menguraikan bagaimana karakter-karakter suami. Nah, itu lebih bisa diterima karena yang berbicara sesama jenis. Begitu juga laki-laki. Ya. Para narasumber laki-laki memberikan pengarahan. Di antaranya, memang ada di antara kita laki-laki sangat ego. Dia seakan-akan menjadi raja tulen di rumah. Perintahnya harus selalu dilakukan. Kadang-kadang terpaksa atau kelihatan sangat otoriter, memaksakan kehendak, apalagi dengan bentakkan, dengan kasarnya gitu. Oleh sebab itu, kita laki-laki sebagai calon pemimpin rumah tangga hendaklah belajar bagaimana menjadi pemimpin. Nah, sepertinya hal ini baik untuk diikuti. Jika ada anak-anak, ibu-ibu, apa-apa yang mau menikah, baik laki-laki atau perempuan, sebaiknya dikursuskan dulu. Ya, kalau di Pekanbaru kalau tidak salah namanya latihan pranikah atau daurah pranikah. Karena jamaah dimuliakan Allah, syaitan akan ikut di sini berperan, menanamkan was-was yang tinggi. Ya, belum apa-apa sudah disimpulkan. Wah, nanti aku jadi ragu nih. Padahal ada yang sudah mantap mendengar informasi dari para ustaz dan ustazah, orang ini akhlaknya baik. Nah, kemudian dia sudah bertekad, ya kita terima, kata perempuan, aku terima lamarannya. Kemudian datang setan memberi was-was. Kan baru kenal dengan dia, ya mungkin dia yang baik, tapi bagaimana nanti kalau ada keluarganya yang tidak baik gitu. Bagaimana nanti bapaknya, bagaimana ibunya, bagaimana keluarganya yang lain, neneknya, bagaimana aku nanti, bagaimana. Itulah contoh was-was yang ditanamkan oleh syaitan. Maka ketika kita belajar ilmu syar'i, ya, belajar ilmu syar'i, ya yang gangguan dan kekurangan itu tentu akan selalu ada. Nah, jika seseorang belajar ilmu syar'i, nah inilah salah satu benteng untuk menyelamatkan diri dari was-was.
Karena tentu dituntun secara syar'i. Tidak boleh atau jangan kita berpikiran negatif terhadap masa depan. Jangan terlalu banyak kecemasan dan keraguan-raguan. Sebetulnya yang perlu kita cemaskan, ya, bagaimana nanti kalau aku jadi kepala rumah tangga, kemudian aku tidak bisa menjadi bapak yang baik. Sesuai firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau itu tentu tidak termasuk was-was. Itu termasuk sebuah kekhawatiran, namun untuk memperbaiki diri. Artinya apa? Aku harus ikut daurah-daurah pranikah. Aku harus banyak belajar bagaimana menjadi suami yang bertanggung jawab, bagaimana menjadi suami yang penyabar. Nah, begitu juga ketika seorang wanita yang akan menikah, dia belajar ilmu syar'i, maka dia akan mengetahui apa-apa yang disyariatkan untuk seorang istri, bagaimana sikap-sikapnya kepada suami. Sehingga ketika dia bersikap kepada suami, dia tidak merasa bahwa dia adalah orang yang rendah derajatnya. Akan tetapi memang disyariatkan dia memuliakan, dia mengurus suami dan anak-anaknya. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini dalam urusan rumah tangga. Ya. Nah, tidak terkecuali dalam urusan kerja. Ya. Seseorang melamar kerja ke sana kemari. Baik dia menjadi pegawai negara atau menjadi pegawai swasta. Dia bawa map kemana-mana. Ya, dia kepit mapnya kemana-mana, membawa dokumen untuk menawarkan diri supaya diangkat jadi pegawai. Bisa saja dia sampai atau dia sudah capek berkeliling dari kantor yang satu ke kantor yang lain, menawarkan diri, bahkan sampai mengatakan ini semuanya sertifikat-sertifikat yang saya miliki. Udah berkeliling kemana-mana, belum ada yang nerima dia kerja. Maka sampailah dia ke sebuah lembaga. Orang yang mengurus lembaga itu berkata terus terang, "Insya Allah Anda kami terima di sini. Tapi terus terang saja, kami memang butuh pegawai. Tapi terus terang saja, honornya di sini tidak banyak. Tapi paling kurang bisa sedikit menolong keperluan, kebutuhan sehari-hari. Bisalah sedikit membantu untuk melaksanakan kewajiban memenuhi nafkah. Tapi memang tidak banyak." Nah, sebetulnya yang cari kerja, dia kan punya pilihan. Kalau menurut dia, ini kecil nih, tidak mungkin nih, tidak sesuai, nanti waktu habis dan uangnya tidak sesuai. Dia boleh punya pilihan tidak menerima, tidak mau kerja di situ. Dia cari tempat lain. Tapi kadang ada yang udahlah, udah capek cari tempat lain, sudahlah di sini saja, nggak apa-apa walaupun gaji kecil. Akhirnya ditandatangani kesepakatan. Jamaah ingat apa yang ditekankan oleh Nabi. Orang mukmin itu terikat dengan syarat yang dibuat. Kalau kita diterima kerja di suatu tempat, kemudian di awal sebelum ditandatangani sudah dikasih tahu, iya di sini kita membutuhkan tenaga, membutuhkan pegawai, tapi di sini gajinya kecil. Bagaimana? Tidak. Nah, ketika dinyatakan mau, kemudian telah ditandatangani, berarti terikat sudah perjanjian. Maka orang mukmin itu terikat dengan perjanjiannya. Disinilah syaitan mewaswasi. Iya, kamu sudah pegawai di sini, tapi gajimu kecil, mana cukup? Maka apakah kamu tidak memikirkan cara lain? Ternyata inilah yang menjerumuskan banyak pekerja, banyak pegawai, sehingga menjadi tidak amanah ketika bekerja. Sehingga terjadilah apa yang terjadi.
semuanya bisa dipermainkan. Hati-hati jamaah yang dimuliakan Allah. Berawal dari was-was. Ya. Berawal dari bisikan syaitan, was-was syaitan. Tanggung jawabmu semakin besar, kamu kerja di sini gajinya kecil. Lain katanya. Bisikan syaitan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dari sini pun saya menggarisbawahi. Ternyata banyak bukti, ya, orang yang mendapatkan harta cara tidak benar walaupun kelihatan sangat kaya, tapi akhir dari kehidupan mereka bukan, mereka menderita. Maka syaitan yang selalu membisikkan kita dunia terus. Bahkan seseorang mengejar bisikan syaitan itu, dia sampai melalaikan ketaatannya kepada Allah demi menutupi, demi mengejar agar tidak seperti yang diwaswasi syaitan itu. Akhirnya salatnya pun malas dan lalai. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berarti bila seseorang lemah pemahaman agamanya, besar kemungkinan dia akan menjadi was-was syaitan. Pemahaman agamanya berarti lemah pemahaman ilmu syar'inya. Maka kuat dugaan, besar kesempatan dia akan menjadi target was-was dari syaitan. Terus apa benteng kita agar kita selamat dari was-was? Tentu kita sering atau sesering mungkin atau bahkan selalu berzikir mengingat Allah. Ketika dia mewaswasi kita tentang masa depan umpamanya. Ini mungkin yang diwaswasi syaitan ini seorang istri. Anak semakin hari semakin besar. Anak satu lagi tahun depan masuk sekolah. Yang satu mau tamat. Sedangkan pendapatan suami gitu-gitu aja. Langsung dia pusing. Bahkan menyesak dadanya. Sehingga tidak sedikit kejadian. Nanti ketika suaminya pulang. Langsung bertengkar. Coba orang wanita. Memiliki agama. Yang senantiasa. Ketika terlintas pikiran-pikiran itu. Dia baca. Syaitanir rajim. Astagfirullah. Khawatirkan masa depan. Rezeki kan telah dijamin Allah. Begitu hendaknya. Jangan diiyakan. Kalau diiyakan, syaitan akan terus mendampingi sampai kepada puncak yang diinginkannya, sampai kepada kehancuran rumah tangga. Nah, seseorang yang lalai berzikir, ini akan dimanfaatkan oleh syaitan, menjadi santapan was-wasnya syaitan. Sebelum kita teruskan, coba kita tes dulu pada diri kita, ada nggak was-was? Ada? Salah satunya wudhu. Ketika berwudhu. Kalau ingin membuktikan pada diri kita itu banyak was-was, coba kita berwudhu. Kadang ketika kita setelah selesai berwudu, kita merasa wudu kita belum pas. Akhirnya masuk lagi ke tempat berwudu. Atau
sudah sholat, masuk syaitan diwaswasi. Tadi ketika wudhu enggak sempurna. Pernahkah kita, terutama ibu-ibu, ketika berwudhu lama sekali? Padahal berwudhu itu kan maksimalnya 3 kali. Kumur-kumur 3 kali, masukkan air ke hidung 3 kali, cuci muka 3 kali. Berarti tidak membutuhkan waktu lama. Nah, kadang seseorang lama sekali wudhunya. Apa efeknya? Kalau seorang lama sekali wudhunya, bisa boros air. Kenapa? Karena diwaswasi oleh syaitan. Ini belum bersih, ini belum bersih, ini belum bersih. Akhirnya ketika dia selesai berwudu, rambutnya basah semua, badannya baru seperti kena cucuran air hujan. Nah, jika ada itu pada diri kita, lama di kamar mandi, lama berwudunya, berarti kita sedang terserang penyakit was-was dari syaitan. Nah, makanya perlu kita belajar ilmu syar'i. Berwudu mencuci itu kan 3 kali. Ya, 3 kali maksimal ya sudah. Termasuk dia waswasi kita ketika sholat, kita sudah buang angin, dia tanamkan ke kita bahwa kita buang angin. Makanya perlu kita pelajari agar kita selamat dari was-was ini. Kan penjelasan atau tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang ragu bahwa tadi dia buang angin atau tidak, maka pastikan. Kan dipastikan ada enggak bunyinya? Ada enggak baunya gitu. Kalau enggak ada, kalau hanya bunyi-bunyi kecil lah itu enggak masuk. Tapi syaitan mewaswasi. Nanti dibatalkan salat berwudu. Selesai berwudu, masih di perjalanan menuju tempat sholat, rasa ada lagi buang angin. Ini bahayanya, apalagi kalau sholat berjamaah, imam sudah selesai, salam terakhir, dia masih bolak-balik ke kamar mandi untuk berwudu. Nah, kalaulah dalam urusan wudu saja dia was-was, maka dapat dipastikan pula dalam urusan lain juga akan was-was. Terus apa langkah selanjutnya untuk menjaga, melindungi, menyelamatkan diri dari was-was? Maka ditanamkan was-was. Nah, orang yang di samping mengiyakan, ya betul itu. Aku pun enggak dapat bayangkan bagaimana lah nanti keadaan anak-anakmu. Begitu cepatnya suamimu pergi, sedangkan dia tidak meninggalkan apa-apa. Tapi coba bergaul dengan orang soleh. Pasti dia katakan insya Allah, sabar, suamimu meninggal itu sudah sesuai ajalnya. Kamu kematian suami sudah sesuai dengan takdirmu. Adapun kamu dan anak-anak kamu, Allah yang jamin rezekinya. Nah, oleh sebab itu jamaah, ibu-ibu, kamu wanita, hindarilah majlis-majlis ghibah. Tapi kadang kita begini loh, sebagian masyarakat beranggapan kalau tidak mau duduk-duduk dengan mereka, cerita-cerita, ngerumpi-ngerumpi, dianggap tidak bergaul. Nah, ini keliru. Cuman juga jangan tegang melulu gitu. Akhirnya apa? Tidak mau tegur sapa, tidak mau istilahnya bergaul dengan mereka, walaupun hanya sekedar ucapkan salam. Ini keliru pula. Tetap bergaul, cuman dibatasi. Jangan sampai duduk lama-lama, disediakan waktu atau bahkan tempat untuk bicara panjang, tapi dibicarakan bukan masalah agama. Tetapi gunjing, ghibah dan lain sebagainya, curhatan-curhatan. Dan diantaranya seperti yang saya uraikan tadi, ya akhirnya curhatan itu lahir dari was-was syaitan. Nah, dapat pula kawan yang buruk. Oh udahlah, berarti kamu kayaknya darurat nih. Pokoknya kerjalah, apapun yang penting. Mungkin pertamanya, ya kerjalah, yang penting halal. Syaitan pun akan mewaswasi. Kalau mencari yang halal terus, susah nih. Darurat nih, anaknya mau dinafkahi, gak apa-apa, sekali-sekali yang haram. Begitulah cara syaitan mewaswasi. Maka di antara cara yang bisa kita pakai, kita terapkan untuk menyelamatkan diri dari waswas,
berteman dengan orang soleh, baik dia laki-laki atau perempuan. Ya, kenapa? Karena mereka akan membimbing kita kalau kita goyang. Mereka menasihati kita, meluruskan kita jika kita bengkok, menyemangati kita ketika kita sedang lemah. Sebaliknya, jika bergaul dengan orang-orang yang tidak mengerti, bergaul dengan orang-orang yang tidak taat pada Allah, itu besar sekali kemungkinan kita akan menjadi orang yang teringgap penyakit was-was. Selalu pula diingat oleh setan. Tuh ingat tuh kawanmu tadi tuh, benar tuh kata dia. Ya, apa yang dibilang sama temanmu tadi itulah suatu kenyataan. Itu benar itu, jangan kamu lupakan gitu. Tapi kalau berteman dengan orang soleh, enggak usah didengarkan. Akidah kita adalah rezeki kita dijamin oleh Allah. Kalau kita sudah mati, berarti sudah cukup kita. Ya, kalau seseorang sudah mati, berarti sudah cukup rezekinya. Nah, sekarang kan zaman krisis, 2023 zaman krisis ekonomi, bukan hanya di negeri kita, mendunia. Nah, syaitan bisa bermain di sini, memasukkan was-was yang luar biasa. Payah nih, mau beli ini nggak dapat, beli itu nggak dapat. Akhirnya apa yang terjadi? Cekcok, runtuh. Ini tidak sedikit terjadi dalam tangga. Ditanamkan was-was yang luar biasa. Masih hidup pun suaminya masih ditanamkan was-was, apalagi kalau sudah mati. Ya, nah, waspada kita dengan was-was syaitan. Tentu termasuk ke dalam mendalami ilmu syar'i, yakni mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam tata cara ibadah tadi. Ya, bagaimana caranya kalau seseorang ragu, ini terutama bagi laki-laki, ya, jika dia ragu, celananya atau jubahnya bagian bawah kelihatan basah, apakah ini kena kotoran air kecil, BAK, atau apa? Akhirnya menjadi ragu. Maka jika seseorang belajar sunnah-sunnah Nabi, kalau kan sesuai sunnah Nabi diambil air dipercikkan. Coba kalau dia tidak belajar sunnah Nabi, dia berwuduk tadi di tempat wuduk masjid, pulang dia ganti baju, akhirnya apa? Hilang kesempatan berjamaah. Kemudian juga, tidakkah kita mengetahui bahwa dalam sejarah kehidupan bersama istri-istrinya, ya, dalam kitab At-Tawadhu' wa Manzilatuhu Minad Din dijelaskan di situ bahwa kesaksian dari istri Rasulullah pernah berbulan-bulan tidak menyala api di dapur mereka. Artinya apa? Yang mereka konsumsi hanya air putih atau zam-zam dengan korma. Tidak masak daging, tidak masak gandum, tidak masak nasi. Nah, ketika kita berkekurangan, mau makan, memasak nasi, beras hanya tinggal 1 gelas. Setan mewas-wasinya, 1 gelas mau makan 6 orang mana cukup. Ya, nah, terpanasilah ibu-ibu ini, mana cukup 1 gelas. Tapi coba ikuti sunnah Nabi, pelajari sejarah perjalanan hidup Nabi. Maka kita akan bersyukur, alhamdulillah masih ada 1 gelas, sudah masak aja. Masak, karena dalam keyakinan, kemudian tanamkan keyakinan dalam hati, masak beras yang segelas ini, walaupun segelas, insya Allah berkah untuk dimakan 6 orang. Ya, begitu caranya, agar kita terlindung was-was, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang perlu kita waspadai, dan ini sangat penting, syaitan itu menanamkan was-was dalam urusan akidah. Kalau saat ini dalam urusan manhaj, metode memahami agama, kadang bermunculan orang-orang yang hanya pandai mempelintir-pelintir kata, orator, pandai bicara, kelihatan sangat hebat dalam berceramah, berpidato.
kelihatan sangat pandai bergaul, kelihatan sangat berakhlak mulia, sehingga sebagian orang hanya menilai sampai di situ. Kalau sudah nampak seperti itu, bicaranya pas banget, bicaranya sesuai banget, ya, nanti tidak lagi bisa menilai apakah yang disampaikan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Nah, ini hati-hati jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, dalam urusan akidah, kadang-kadang kaum muslimin ditanamkan ke dalam mereka was-was oleh syaitan. Nabi SAW bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadukum fayaqul syaitan akan mendatangi salah seorang di antara kita, kemudian dia akan bertanya, siapa yang menciptakan ini, yakni bumi ini, alam semesta ini. Tentu kita jawab, Allah yang menciptakannya. Tapi sebenarnya dia akan bertanya, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Maka jika sampai kata Nabi kepada pikiran itu, maka Nabi memerintahkan kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian segera berhenti dari pikiran itu. Kadang kita suka ditanamkan oleh syaitan dalam urusan akidah, dalam urusan keyakinan. Coba sekarang merenung jamaah. Ya, terutama yang hadir dalam majelis ini. Ada sebuah kawasan di sana kaum musliminnya taat beribadah. Muslimahnya baik. Kemudian datang musibah. Mereka semuanya menjadi korban. Kira-kira bisa ditebak enggak was-was apa yang diberikan oleh syaitan? Apakah kira-kira was-was yang ditanamkan oleh ternyata ibadah pun enggak selamat. Betul enggak? Atau ketika kita memberantas tempat maksiat, apa kata orang di situ? Kok enggak ketika enggak gara-gara dah. Pernah digituin sama ibu-ibu di pinggir laut. Bu, ini tempat maksiat nih, lihatlah anak-anak kayak gini, anak-anak muda. Musibah, enggak dah. Enggak itu pula yang akan jadi sebabnya. Kami mau datang dia enggak peduli orang tua itu apa, datang dia katanya. Ingat, ini was-was. Padahal ada hadis Nabi SAW dari Ummu Salamah, ya, idza zaharal ma'asi, apabila maksiat telah muncul terang-terangan, ammahumullahu bi'adzabin min indih, Allah akan turunkan azab, Allah akan turunkan bencana yang bisa menimpa semuanya. Beribadah tidak saja yang bermaksiat, yang tak beribadah pun terbawa gitu, menjadi korban. Kemudian Ummu Salamah tanya pada Nabi, apakah tidak ada di antara mereka orang-orang soleh? Nabi menjawab, ada. Lalu Allah apakan mereka? Orang-orang soleh itu tetap jadi korban. Bencana datang, bencana itu tidak khusus menimpa orang yang salah saja, tapi orang di sekitarnya termasuk akan menjadi korban. Namun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang yang soleh akan menuju keridhaan Allah. Artinya apa? Mereka gugur sebagai syahid. Nah, kenapa mewaswasi kita? Ya, kok perkampungan yang di sana tak beribadah orangnya masih kena? Atau mungkin begini lebih spesifik lagi, katanya di masjid itu sudah ada kajian sunnah, masyarakatnya sudah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, kok tetap kena musibah?
Nah, diwaswasi oleh syaitan. Ya kalau begitu kan seperti nggak ada untungnya beramal sesuatu. Toh akhirnya kena juga gitu. Maka kita ingat bahwa pelaku maksiat bisa memancing azab dari Allah. Dan jika azab itu turun, bukan pelaku maksiat yang akan, tetapi orang-orang yang baik pun akan kena. Akan tetapi orang-orang baik yang terkena efek itu ikut menjadi orang-orang atau menjadi korban, akan tetapi mereka menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kepada kita ditanamkan was-was dalam urusan akidah? Kita sebuah keperluan. Kita sangat butuh sesuatu. Kita berdoa siang malam, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, berbulan-bulan kita mohon pada Allah, masih saja belum dikabulkan. Syaitan datang menanamkan was-was. Cuma pernahkah dibisikkan ke telinga kita kayak gitu? Ditanam ke dalam hati? Kadang ada yang terus terang bertanya, udah berkali-kali, sholat tahajud udah, hampir tiap malam, sholat duha selalu, bahkan kalau sujud itu lama-lama Ustaz, berdoa sungguh-sungguh pada Allah, mungkin hampir nggak ada lagi air mata, ya, untuk dikeluarkan karena saking seringnya menangis, memohon, tapi masih saja belum dikabulkan ya Ustaz. Nah, ini syaitan bisa memanfaatkan kondisi seperti ini untuk menanamkan was-was. Akhirnya apa kata syaitan? Percuma berdoa, capek katanya. Syar'i. Berdoa kita udah dapat pahala. Ad-du'a huwal ibadah. Karena itu sallallahu alaihi wasallam. Tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ada beberapa Allah dalam menerima mengabulkan doa seseorang. Dikabulkan ketika diminta, Allah undur dulu, atau Allah undur sampai ke akhirat, atau di dunia Allah ganti dengan yang lebih baik dari apa yang dia doakan. Nah, disinilah pentingnya seseorang belajar ilmu syar'i, ya, karena dalam urusan akidah sangat rentan kaum muslimin ini dimasuki was-was oleh syaitan. Ya, jadi yang dijelaskan oleh Nabi tadi dalam beliau bahwa syaitan akan menggiring seseorang untuk bertanya dan sampai akhir yang kalau seseorang itu tidak sampai pikiran begitu siapa yang menciptakan Allah, maka langsung ucapkan a'udzu minasyaitonir rajim. Itu kemudian berhenti artinya jangan pikirkan lagi itu. Kadang kita diuji penyakit, anak kita, keluarga kita sampai hari ini belum sembuh-sembuh, akhirnya diwaswasi oleh syaitan. Yang penting kan sama jalur kanan jalur kiri kan, tidak memperhitungkan lagi, tidak mempertimbangkan lagi apakah cara dia menempuh jalur pengobatan itu sesuai dengan syariat atau tidak. Begitulah bentuk was-was dari syaitan. Tapi coba seseorang belajar ilmu syar'i, dia pasti sabar insya Allah menunggu kesembuhan. Ya, bagi dia untuk apa sembuh kalau cara yang ditempuh dengan syariatkan. Akan tetapi seorang belajar ilmu syar'i, dia akan yakin Allah akan mendatangkan kesembuhan terhadap bila diolah yang haram. Selanjutnya, ini yang tak kalah penting, kadang kita kamar mandi, di situ juga toilet, bahkan itu juga mungkin wastafel dan tempat cuci piring, di sana juga tempat cuci pakaian. Maka ini berpotensi terkena was-was. Kenapa? Karena terlalu lama dalam ruangan yang identik dengan salah untuk memisahkan kamar mandi dengan tempat mencuci, ya, atau dengan tempat berwudu, atau walaupun terus ada kegiatan di situ, maka jangan berlama-lama. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, hendaklah kita padai
was-was ini, karena was-was ini akan membuat seseorang sesatnya, pusatnya, sehingga bumi ini terasa sempit, maka sempit pula lah kehidupannya di muka bumi ini, tidak ada ketenangan pada jiwanya, dia gelisah. Maka dari sini terlihat begitu pentingnya kita mempelajari ilmu syar'i, memahami dengan benar dan mengamalkannya. Kemudian tidak kalah pentingnya kita memiliki keyakinan yang kuat kepada apa yang Allah tentukan, Allah takdirkan. Ketika pun kita mendapatkan sebuah musibah, karena musibah itu pun bisa menjadi wasilah syaitan untuk menanamkan waswas. Tapi ketika kita belajar dan tahu ilmu syar'i, apabila diberi musibah oleh Allah, maka ada hikmah besar di baliknya. Allah maafkan kesalahannya, Allah tulis kepada untuknya pahala, kemudian derajatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah di antara beberapa poin yang bisa kita lakukan dalam rangka membentengi diri dari was-was. Kita tidak tahu secara ekonominya negeri kita dan negeri-negeri di muka bumi ini sampai kapan akan pulih. Seperti prediksi atau hitung-hitungan ekonomis para ahli ekonomi, di mana ini dimanfaatkan oleh syaitan untuk mengganggu kita, atau sebahagian kita pada akhirnya sampai pada titik memahami nikmat dan rezeki dari Allah hanya terbatas pada uang, sehingga semuanya diukur dengan uang. Dapat anak yang soleh miskin, ya, anak lulus dianggap belum cukup karena duitnya belum banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Selalu mengkhawatirkan masa depan. Maka masa depan adalah rahasia Allah. Sedetik masa yang akan datang kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Akhirat kita. Sampai di sini kajian kita, insyaallah taala. Malam nanti, dan setelah mungkin setelah menit saja ditulis. Kalau tidak, saya mohon izin karena akan ada keperluan keluar. Sekian, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.